spesial untuk kalian subscriber gua yang sudah mencapai 5.000 lebih. Contoh salah satu penghasilan gua di YouTube. Jadi gua tawarin nih sama mbaknya, sampai mau tahu gaji saya di YouTube. Jadi ini gaji gua di YouTube. Selamat datang di channel Ricky Cador. Ayo like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencaksilat seluruh Indonesia, dan salam damai. Kali ini gue harus nongol di depan kamera walaupun agak sedikit kaku ya, karena memang basic gue itu lebih suka di belakang kamera. Tapi dengan kejadian ini, mau gak mau gue harus nongol di depan kamera. Karena pada saat gue melatih siswa gue tadi, itu ada beberapa inbox yang masuk yang menurut gue ini harus dijelaskan dan diluruskan. Karena tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang menginbox gue, itu menanyakan tentang perihal ini. Nanti gue jabarin, gue tunjukin di layar ini apa isi chat dari awal sampai akhir. Ya walaupun gue tahu ini nggak begitu penting banget sih video ini, tapi ya untuk spesial untuk kalian subscriber gue yang sudah mencapai 5.000 lebih, thank you banget, terima kasih banget yang sudah support dan dukung. Tanpa kalian gue juga nggak bisa seperti ini. Jadi spesial untuk kalian para subscriber gue menjelaskan penjabaran dari awal akun gue buat sampai saat ini, karena pas banget momentumnya dengan inbokan atau pertanyaan dari orang-orang yang menginbox gue tadi. Tapi mohon maaf ya guys, gue nggak bisa tampilin foto profil, nama, karena ini privasi dia. Gue juga harus jaga, gue harus saling, ya kita sama-sama saling menghargai lah, kita sama-sama saling menghormati. Tapi beberapa pertanyaan mbaknya itu ntar akan gue tampilkan di layar ini. Oke. Pertama, isi inbokannya itu, Assalamualaikum Mas Riki. Gue jawab Waalaikumsalam. Terus, Mas, aku bojone, aku pengen nanya. Walaupun ini pakai bahasa Jawa ya, gue juga sebenarnya agak sedikit-sedikit bisa lah. Terus gue tanya balik, Faisal mana ya mbak? Dia jawab, dia orang Rawat itu juga. Terus gue balas lagi, saya nggak paham mbak. Mungkin kalau ngeliat wajahnya ya gue ngerti, tapi karena ini cuma namanya doang, jadi gue kurang begitu paham. Terus mbaknya jawab lagi, oh iya, saya pengen nanya mas, piye sih caranya bisa punya segalanya? Terus apa sih usaha sampean? Terus dia nanya lagi, janji tentang PSHT itu apa sih gitu. Janji di dalam PSHT itu apa? Nah ini yang harus gue luruskan. Terus gue bales, caranya bisa mempunyai segalanya itu ya pengertiannya sangat luas kan. Artinya kita udah menggapai apa dalam hidup kita. Terus apa yang dia maksud gitu loh, gue udah punya apa, yang dia maksud itu yang mana gitu kan. Makanya gue balas, segala niki luas loh mbak, gue bilang. Terus masalah janji PSHT itu gue balasnya, ya karena di PSHT itu intinya menjadikan manusia berbudi pekerti luhur, yang mana harus tahu yang salah dan yang benar. Ya lakuin aja yang benar, kalau misalkan itu salah ya jangan dilakuin. Itulah intinya dari apa yang sudah kita dapat dari organisasi persaudaraan setia hati Terate. Jadi ya gue terapin. Sudah itu ternyata mbaknya nanya tentang ison dua mobil ge usahane opo Thomas. Aku diwarai. Maksudnya itu kok bisa beli mobil? Sebenarnya apa sih usahanya? Aku ya dikasih tahu loh mas gitu. Terus si mbak kan balas lagi nih, mas bojonya
Mas bojonya PSHT. Maksudnya, Mas, aku ya bojonya orang PSHT, tapi aku tidak menyalahkan PSHT. Jujur nih, kenapa ya suamiku tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Nah, ini udah ke masalah intern keluarga mereka ya. Nah, terus gue balas lagi yang di pertanyaan dia, gimana gue cara bisa kebeli mobil, terus apa usaha gue. Ya, gue cuman balas, lah emang sampean kenal karo aku mbak, karena ya yang dilihat kan hanya fisik guanya gitu loh. Atau dia belum pernah ngeliat gue sama sekali, atau nggak tahu rumah gue di mana gitu kan, usaha gue apa, mungkin si mbaknya kan belum pernah tahu gitu. Gue balas lagi tentang pertanyaan mbaknya yang tentang masalah suaminya. Nah, ya gue cuma bisa ngejelasin, ya, rambut boleh sama hitam, tapi hati ya kita kan nggak ada yang tahu kan. Yang jelas intinya, gue yakin semua organisasi yang ada di Indonesia yang diakui, yang sah, yang ada di Indonesia itu pasti mengajarkan tentang kebaikan semua, nggak ada yang mengajarkan tentang keburukan. Jadi kalaupun memang di dalamnya ada orang-orang yang masih kurang baik, ya itu hanya beberapa oknum saja yang kita nggak tahu notabene dia mengikuti organisasi itu untuk apa. Ya yang jelas, kalau organisasinya yang gue dapat itu selalu mengajarkan gue dan memberikan gue semua ilmu tentang kebaikan, tidak ada sama sekali satupun tentang keburukan. Nah itu yang gue tahu. Jadi kalau masalah intern ke keluarga mereka, ya balikan lagi ke individu masing-masing. Baca. Terus gue balas lagi dari balasan dia yang nggak tahu kok tiba-tiba pengen nanya ke gue bilang ya jangan diikutin, karena apa ya, semua itu ada batasannya, ada yang perlu kita tahu dan ada juga yang nggak perlu kita tahu, yang artinya yang bukan urusan kita. Ya sudahlah, itu kan bukan urusan kita, ngapain kita harus cari tahu. Jadi karena dia pengen tahu kerjaan gue, ya gue cuman tunjukin satu bukti aja bahwasannya kerjaan gue, karena memang dia tahu, mungkin dia tahu gue dari YouTube, karena memang gue sering share, sering dokumentasi di setiap acara organisasi. Mungkin mbaknya pernah tahu tentang gue di situ. Jadi karena pertanyaan itu mengenai tentang kok gue bisa punya ini punya itu gitu kan, jadi gue tawarkan ke dia, sampean mau tahu gaji saya di YouTube? Dan si mbaknya jawab boleh. Jadi gue tunjukinnya screenshotannya gaji gue di YouTube, karena di YouTube ini jujur dari awal gue buat akun sampai sekarang gue ngejalanin, kalaupun memang gue ada rezekinya di YouTube ini, gue akan kembalikan ke kamu orang, para pendukung gue, para subscriber gue. Jadi nggak ada tujuan gue sama sekali. Gue mau hidupkan diri gue sendiri atau keluarga gue sendiri di YouTube, enggak. Gue punya usaha yang lain. Intinya itu, yang menurut gue ya itu pun sudah lebih dari cukup ya. Gue bersyukur itu pun sudah lebih dari cukup. Kalaupun nanti di YouTube ini memang gue dikasih rezeki lagi, ya gue akan kembalikan rezeki itu ke kalian juga, ke saudara-saudara gue, dan umumnya kepada orang banyak lah yang membutuhkan. Karena gue juga dari dulu kepengen sih kerja itu di bagian sosial. Jadi terus saja turun ke lapangan, berbagi, bercerita, ngerasain suka dukanya orang lain juga, kita bisa bantu juga. Kayaknya ya hidup lebih bermanfaat aja gitu. Mungkin itu aja dulu. Nanti masalah gaji gue akan kupas, kebetulan ini mau bulan puasa dan gue juga sudah ada rencana gaji pertama gue di YouTube itu akan gue serahkan semuanya ke, jadi gue minta untuk saudara-saudara semuanya
Yang belum subscribe mohon di subscribe, like dan komentarnya, karena komentar kalian yang akan memotivasi gue agar nanti saat gue mengupload video penyerahan gaji gue di. Oke, sekian video dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan kalian subscribe kalian bisa akan tahu nanti gaji gue serahinnya kapan ya. Karena setelah subscribe, tombol tombol loncengnya diklik, kalian akan mendapatkan notifikasi saat gue mengupload video-video terbaru. Oke, sekian dari gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencaksilat seluruh Indonesia, dan salam damai.